Shalom seluruh Komsel yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur karena kita sudah memasuki bulan Agustus dan topik Weekly Guide kali ini adalah tentang Injil, visi Tuhan bagi dunia. Saya berharap saudara sudah mengikuti khotbah di hari Minggu yang hari ini, saudara ya, di mana saya menyampaikan tentang My Father's Agenda. Karena setiap Weekly Guide yang disampaikan pasti berkaitan dengan khotbah di hari Minggu sebelumnya. Jadi kami rindu setiap anggota Komsel sudah menyaksikan terlebih dahulu, mendengarkan, mengikuti khotbah di hari Minggu terlebih dahulu, baru kemudian mengikuti Weekly Guide di hari ini. Nah saudara, Injil, visi Tuhan bagi dunia, bicara tentang bagaimana kita sebagai orang percaya seharusnya memang menghidupi Injil itu sebagai visi hidup kita. Ya, saya akan menjelaskan dari beberapa angle yang saya rindu saudara lihat bersama. Yang pertama saudara, kita di Abba Love, kita pernah diajarkan di awal, di waktu lalu tentang 10 dimensi gereja. Di mana dimensi pertama gereja adalah bicara tentang bagaimana visi hidup kita itu harusnya diilhami dari visi gereja lokal. Dan visi gereja lokal harusnya diilhami dari visi Tuhan yang besar. Ya, jadi kalau dibalik saudara, visi Tuhan harusnya mengilhami visi di dalam sebuah gereja lokal. Jadi kalau ada gereja lokal yang kalimat visinya tidak sesuai dengan visi yang tertulis dalam firman Tuhan, atau tidak sesuai dengan visi yang Tuhan taruh kepada jemaat atau kepada gereja, maka harusnya visi gereja itu harusnya diubah supaya selaras dengan visi Tuhan. Contoh, bagaimana kita Abba Love menyepakati bahwa kita ini adalah komunitas murid Kristus yang menghadirkan kasih Bapa di dalam setiap aspek kehidupan. Artinya kita percaya bahwa setiap saudara adalah orang-orang percaya yang ada di dalam komunitas sebagai murid Kristus, yang dimanapun saudara diutus, di bisnis, di pekerjaan, di sekolah, di kampus, di lingkungan tempat saudara tinggal, dimanapun saudara berada, bahkan di dalam pelayanan pun, saudara adalah pembawa kasih Bapa. Artinya pembawa kasih Tuhan, ya tentunya Injil itu sendiri, supaya setiap orang berjumpa dengan Yesus. Jadi visi gereja lokal kita haruslah selaras dengan visi dari Bapa di sorga. Nah, saudara, dalam hal ini kita perlu memahami gereja mula-mula, setiap pribadi yang ada di dalam jemaat mula-mula di waktu itu, mereka tidak punya banyak pemikiran-pemikiran lain di luar dari kehidupan orang percaya itu sendiri. Sehingga mereka tidak banyak dipengaruhi oleh visi-visi yang dibagikan oleh orang-orang dunia. Sedangkan kita mungkin hari ini sudah memiliki banyak pemikiran-pemikiran yang secara dunia bisa menjadi pengaruh bagi hidup kita. Itulah kenapa kita harus kembali kepada visi Tuhan. Visi Tuhan pasti mengilhami visi yang ada di dalam gereja, dan visi gereja harusnya mengilhami setiap visi pribadi kita. Jadi kalau hari ini saudara memiliki sebuah visi pribadi yang kalau saudara lihat tidak selaras dengan visi yang ada di dalam gereja lokal Abba Love Barat, dan lebih-lebih lagi tidak sesuai atau tidak selaras dengan visi Tuhan dalam hidupmu, maka kita harus belajar untuk kita memperbaiki dan menyelaraskannya kembali. Itulah kenapa hari ini saya membahas tentang Injil adalah visi Tuhan bagi dunia yang turun ke dalam jemaat mula-mula, yang kemudian dihidupi oleh setiap orang yang ada dalam jemaat mula-mula. Mereka begitu menyadari bahwa Injil begitu berharga. Mereka perlu menghidupi Injil itu, dan mereka perlu menjadi orang-orang yang kemanapun mereka diutus, pastilah Injil yang mereka sampaikan. Bukan semata-mata karena harus menjadi seorang pendeta, penginjil atau full time di gereja saudara ya, tapi mereka memang menyadari bahwa inilah yang Tuhan anugerahkan buat mereka, sehingga mereka mau menyampaikan anugerah itu juga buat orang lain. Hari ini di dalam Komsel kita akan membahas singkat saja tentang salah satu tokoh yang bernama Filipus. Saudara perlu mengetahui bahwa Filipus ada dua orang yang berbeda di dalam Alkitab. Ya, Filipus yang pertama adalah murid, bagian dari 12 murid yang pertama, rasul juga disebutnya. Dan Filipus yang berikutnya adalah seorang diaken yang ditunjuk untuk melayani meja dari 7 orang itu. Ya, dan dia juga adalah seorang pemberita Injil. Kita menemukan di dalam firman Tuhan, ya Filipus, saudara menemukan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-6 ayat yang ke-5, bagaimana Filipus adalah salah satu dari 7 diaken yang diangkat untuk melayani meja, gitu ya. Nah, bukan hanya itu saudara akan menemukan di dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 5 sampai 12, di mana Filipus ini memiliki beban untuk menginjil justru. Jadi bagaimana dia mendapatkan visi dari Tuhan yang dihidupi melalui jemaat mula-mula itu, kemudian dia menjadi pemberita Injil yang luar biasa. Apakah Filipus ini seorang full time atau tidak? Memang tidak dituliskan saudara ya. Tapi kita bisa memahami bahwa Filipus sebenarnya bukanlah bagian dari orang-orang yang harus tetap tinggal di Yerusalem, tapi dia justru menjadi orang yang bergerak karena digerakkan oleh Injil yang Tuhan sudah
berikan dalam hidupnya dan dia alami secara pribadi. Kisah Para Rasul pasal yang ke-8 ayat 5-12 kita melihat firman Tuhan berkata, dan Filipus pergi ke sebuah kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Jadi dia justru pergi ke kota di Samaria loh saudara. Ya, jadi bukan kota yang ada di Yerusalem lagi, bukan di Yudea lagi, tapi dia pergi ke Samaria karena dia tahu bahwa orang-orang Samaria perlu mendengar tentang Injil. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras, dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangat besarlah sukacita dalam kota itu. Ya, saudara, Filipus bukanlah orang yang sebenarnya menjadi bagian dari 12 rasul, tapi dia tahu bahwa dia mendapatkan beban ini dalam hatinya. Pertanyaan saya buat kita semua adalah yang di dalam Komsel, apakah hari ini kita masih memiliki beban yang sama untuk memberitakan Injil? Apakah Injil masih menjadi sesuatu yang sangat berharga bagi kehidupan kita di Komsel? Karena inilah yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupanmu. Dan kita bisa melihat bagaimana kisah Filipus berikutnya ya, 20 tahun kemudian ya, Filipus dibahas lagi di dalam firman Tuhan. Dan waktu itu ya, Filipus kan bukan hanya menginjili Samaria, kita lihat kisah berikutnya bagaimana dia mengabarkan Injil juga buat sida-sida Ethiopia gitu ya. Kemudian dia juga terus melakukan pelayanan itu, dibawa Tuhan sampai ke Asdod, kemudian dia memberitakan Injil di sana sampai ke Kaisarea, saudara. Ya, kisah Para Rasul 8 ayat 40 itu kita bisa lihat di sana. Nah, 20 tahun kemudian Filipus dibahas lagi, saudara. Dia posisinya di Kaisarea. Di kisah Para Rasul 2 ayat 8-9. Nanti saudara bisa baca. Nah, Paulus, Lukas, dan beberapa orang yang lain sedang menuju Yerusalem. Tapi mereka berhenti di rumah Filipus di Kaisarea. Di situ ditulis hal yang unik, saudara. Mereka tinggal bersama Filipus untuk beberapa hari. Nah, waktu itu Filipus dikatakan mempunyai 4 putri, 4 anak dara yang belum menikah. Semuanya memiliki karunia nubuat. Luar biasa nggak, saudara? Bagaimana Tuhan memakai keluarga ini justru. Lewat keluarga Filipus ada karunia-karunia dimanifestasikan, dan bagaimana 4 anak darahnya bisa memiliki karunia nubuat yang luar biasa. Nah, dari sini kita bisa melihat bagaimana Injil menjadi visi Tuhan bagi dunia yang kemudian dihidupi oleh setiap pribadi yang ada di dalam jemaat mula-mula, dan salah satu contohnya adalah Filipus. Bahkan sampai keluarganya pun kita melihat bagaimana kuasa Roh Kudus bekerja dalam keluarga ini. Saya percaya, saudara, kita semua adalah orang-orang percaya yang ada di dalam jemaat mula-mula juga, ya. Kita menyebutnya jemaat mula-mula karena kita rindu, saudara, mengalami kasih yang mula-mula seperti yang dialami oleh gereja mula-mula, saudara. Nah, kita percaya bahwa kita akan membangun keluarga-keluarga yang menghidupi Injil itu sendiri. Sehingga kemanapun kita pergi, Injil akan menjadi visi pribadi kita, karena kita tahu visi ini diilhami oleh gereja lokal kita dan diilhami oleh Tuhan sendiri. Mari bersama-sama dengan saya kita menghidupi Injil sehingga menjadi kekuatan kita untuk terus berjalan, yang menggerakkan kita sampai kita melihat semua orang yang kita jumpai, mereka boleh mengalami kasih Kristus dan hidup mereka diselamatkan. Untuk pertanyaan diskusi kali ini, hanya satu saja yang saudara perlu diskusikan bersama di dalam Komsel, yaitu apakah hidup saudara dan keluarga saudara masih selaras dengan visi Tuhan, yaitu Injil yang harusnya diberitakan dimanapun saudara diutus. Saya rindu saudara bisa berbagi, bercerita, terbuka dengan apa adanya dengan sesama anggota Komselmu. Selamat berkomsel, selamat berdiskusi. Tuhan Yesus memberkati saudara.